Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Krisdayanti, bongkar rahasia nama panggungnya. Krisdayanti bukanlah nama baru di dunia musik tanah air. Sudah puluhan tahun Ibunda Aurel Hermansyah itu menghiasi layar kaca Indonesia dengan suara emasnya. Namun siapa sangka, di balik nama Krisdayanti yang biasa dipanggil KD, ada cerita unik yang tak banyak orang tahu. Ia menceritakan kalau pada saat itu ada fotografer. Jadi kenapa dirinya memanggil KD? Karena ada satu artis luar negeri namanya Gloria Gaynor. Saat itu Gloria kesulitan untuk menyebut nama Krisdayanti dalam sebuah acara dan sampai akhirnya ia memanggil Krisdayanti dengan inisial KD. Selain itu ia juga turut menjelaskan penulisan nama panggungnya yang benar. Menurut mantan istri anak Hermansyah tersebut, ternyata penulisan namanya yang benar adalah tanpa spasi. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser, tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia eksplor seluas-luasnya. Tanggung jawabnya juga harus bisa mengindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik nyanyi sehingga lagu itu bisa disinglong sama pendengarnya, sama fansnya gitu. Jadi perjalanan karir yang begitu panjang itu udah memberikan itulah cinta tanpa batas lah, makanya lagu Mencintai Diri sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pendengar musik di mana. Kali-kalikunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Karena ketika kita promosi kan sama yang ditanya dari awal lagi, bercerita lagi dari awal. Nah itu story-nya, itu magnetnya jadi penyanyi, karena akan ditanya dari ulang proses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bikin kita jadi mungkin lebih menghargai sebuah proses. Perjalanan panjang itu pasti harus melalui sebuah etos kerja yang baik, lalu tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, karena pasti kita akan memulai semuanya dari bawah lagi. Untuk berpromosi kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali. Jadi senang kalau misalnya saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja, nggak berkarya yang diberikan. Nih, sempat ada kesulitan nggak sih nih saat proses meremake dan sampai proses pembuatan video klip? Ya kalau pembuatan video klip terus musik, karena yang musik kali ini kan saya udah diizinin sama suami saya mau ingin bikin rekaman gitu. Nah, apalagi di tengah kegiatan saya yang lain gitu ya. Kenapa tadi saya bilang domestik harus selesai dulu, karena itu kan semua ridhonya itu kan dari rumah kan gitu kan, nggak mungkin kita berkarya tapi terus tiba-tiba kita ngungsi mikirin anak yang belum masih ada keluhan ini gitu. Jadi saya pasti izin dulu kan anak, karena pasti ada waktu yang ambil izin ke suami, karena pasti ada nama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya lewat karya saya. Jadi prosesnya ketika Raya Musik di sini bisa kerjasama dengan Erwin Gutawan untuk pembuatan musiknya, terus dengan Mas Rizal Mantopani untuk membuat video klipnya. Saya ini kerjasama sama orang-orang lama, jadi nggak terlalu sulit sih untuk brainstorming atau workshop gitu, nggak kesulitan. Dan karena mungkin saya udah percaya, trust, jadi mereka juga all out kali ya. Terus saya juga bengong ketika dengerin musiknya bisa semegah itu, dan dengerin kita lihat bersama-sama video klipnya begitu indah dengan cerita bahwa ketika kita penuh dengan cinta segala sesuatu itu bisa berhenti gitu untuk menyaksikan orang yang sedang
penuh dengan cinta. Nih, kita punya ide untuk remake lagu Generation. Dari sejak kapan sih terus kan membuat video ini? Sejak kapan sih mulai ada ide terus lagu-lagu kan sebenarnya banyak tuh ya. Iya, kenapa yang Cuma 3 doang terus ada tambahan lagi kasih nanti kalau ini udah booming ini. ya makanya kan yang namanya EP atau extended play ini adalah kepanjangan dari album kita, bisa-bisa juga ya, bisa-bisa juga nanti lagu-lagu lain yang mungkin diciptakan misalkan oleh Melly Guslo atau Cobalah Untuk Setia atau mungkin beberapa lagu yang lain yang pernah saya populerkan, bisa kemungkinan untuk bisa. Saya punya ide ini pas pandemi atau kapan? Ada ide kayak Idenya itu awal tahun lah ya, awal tahun, karena memang saya juga pasti kan izin, karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah ngurusin rakyat dan lain-lain itu, jadi ya harus izin semuanya. Ini salah satu untuk milenial juga siapa lagi dengan konsep video klip ya? Untuk rekrut Mas Rizal? Iya, milenial sekarang mas. Ya. Kalau kita bicara tentang digital musik, pasti kan dulu ada electronic dance musik atau segala macam. Berita selanjutnya datang dari pengacara kondang asal tanah air, Hotman Paris, ungkap fakta dirinya tak hadir dalam sidang Vina Melinda. Hotman Paris mengungkap alasan tidak pernah hadir dalam sidang perceraian Vina dan Ferry Irawan. Seperti diketahui, Hotman Paris merupakan kuasa hukum yang menangani kasus dugaan KDRT dan perceraian Vina Melinda. Rupanya, Hotman Paris punya alasan tersendiri mengapa ia dan Vena tidak pernah hadir dalam sidang perceraian kliennya. Sebelumnya, kuasa hukum Ferry Irawan diketahui menantang Hotman untuk datang saat sidang perceraian Vena dan Ferry. Namun dengan santai, pengacara bergaya parlente itu menyatakan hal itu tidak perlu dilakukan. Meski tidak pernah hadir langsung, Hotman tetap memantau setiap perkembangan kasus yang ditanganinya. Sementara itu, sidang perdana dugaan KDRT Ferry Irawan kepada Vina Melinda telah digelar pada Senin 27 Maret 2023 lalu di Kota Kediri, Jawa Timur. Berikut keterangan dari Hotman Paris. Ajasi manusia. Hotman Nadono banyak benar kasus datang, tapi banyak kita tolak karena bersifat private bisnis gitu loh. Misalnya masalah tanah, masalah pribadi yang tidak bersifat hak asasi manusia, itu banyak benar saya tolak. Tapi kalau kasus seperti ini, anytime kalau diperlukan kita siap. Memang sudah banyak benar, setiap ada kasus begitu secara nasional pasti netizen akan forward ke saya, dan kalau datanya lengkap biasanya saya viralkan. Tapi tetap kita biasanya selalu menunggu dihubungi oleh keluarganya. Tapi kan ini kan sudah jadi atensi, saya kira sudah tidak terlalu urgen lagi pengacara karena sudah menjadi isu nasional. Yakinlah dengan viralnya kasus itu, maka itu sudah lebih hebat dari bantuan pengacara. Itu sudah lebih hebat dari bantuan pengacara. Tapi Bang Hotman selalu siap kan untuk membantu. Sama ibunya pun sudah chattingan, halo Horas sudah begitu. Tapi kan saya melihat tidak ada lagi, kecuali dulu sebelum viral datang ke saya, itu pasti saya viralin. Tapi kan ini udah meledak, ya sudah. Mungkin ada pahlawan yang berani memviralkan video itu. Karena memviralkan video seperti itu juga harus hati-hati. Bisa kena undang-undang ITE gitu loh. Tapi kebetulan kadang-kadang non sarjana hukum lebih berani dari sarjana hukum. Karena kita itu kan terlalu banyak pertimbangannya sebelum memviralkan sesuatu. Ya itu kebetulan ada yang memviralkan dan memang nyata-nyata kelihatan sekali memenuhi unsur semuanya. Gitu. Komunikasi ke keluarganya seperti apa tadi Bang Hotman seperti bilang? Nggak hanya sekitar say hello, ya hanya itu doang. Tapi kan karena baru kemarin-kemarin, karena sebelumnya kan banyak banget warga yang memforward ke saya. Tapi baru belakangan ini dikasih nomornya. Baru 3 hari ini dapat nomornya, hanya sekitar say hello, nggak ada pembicaraan lebih berupa bantuan lagi karena memang kasusnya kan sudah on the track gitu loh. Sudah mendapat atensi seluruh Indonesia dan itu sudah nggak akan jauh-jauh itu nanti dengan kasus korban David.
Ya. Tapi apakah kalau tadi kan kalau menunggu kan kalau Bang Hotman bilangnya kita hanya menunggu, tapi ada rencana kayak menawarkan nggak sih Bang Hotman? Kita pada rasanya nggak pernah menawarkan, ya. Walaupun ini gratis, tapi kalau memang dibutuhkan anytime, ya kita siap. Apalagi kasus yang nasional seperti ini, itulah selama ini 911 gitu. Ya. Bang, melihat korban sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari sudut pandang praktis hukum? Itu kan hanya perselisihan anak muda biasa yang bisa terjadi bagi semua orang, bagi keluarga kita. Salahnya adalah kenapa terlihat di video itu sudah begitu dianiaya kok bapaknya berdiri saja. Kabar selanjutnya datang dari grup lawak Patrio yang siap beraksi kembali. Pelawak Muhammad Akri atau yang akrab disapa Akri Patrio tegaskan grup lawak Patrio tidak bubar dan akan mulai kembali aktif mengisi program YouTube. Berkumpulnya kembali Parto, Akri, dan Eko atau grup lawak yang dibentuk tahun 1994 itu menjadi satu pengingat bahwa ketiganya tak memiliki masalah. Kedepannya, Patrio bahkan direncanakan kembali menghiasi layar televisi. Hanya saja Akri Patrio memilih untuk tak menjelaskannya secara detail soal dengan rencananya bersama dengan para sahabat. Kekinian di usia yang tak lagi muda, Patrio tidak lagi memakai konsep melawaknya seperti dulu yang pergerakannya cukup aktif. Ketiganya memilih untuk melawak dengan cara yang lebih santai dan tak terlalu menguras energinya. Berikut wawancara dengan Akri Patrio. Nyari aman aja, hidup yang simpel-simpel aja. Sebagai artis senior, target yang belum tercapai. Ya pengen bener aja sebenarnya gitu, tinggalin yang lain. Jadi ada bahasa yang indah, mati sebelum mati. Matiin semua urusan baru kita mati beneran. Saya bilang itu almarhum itu. Karena kita nggak bakal bisa tenang mati beneran kalau selama urusan yang lain masih kumpul di otak kita. Gitu. Orang banyak mikir, banyak capek ternyata, banyak pengen, juga banyak letihnya. Jadi kayak kamu masih banyak pengen. Nanti di usia 60-70, usia bapak kakek nenek kita udah nggak banyak pengen. Sama udah nggak banyak pengen. Karena orang yang banyak pengennya itu capek. Bahkan orang yang udah nggak banyak pengennya Allah janjiin surga paling tinggi. Kata guru saya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Guru. Beliau hafil Quran. Kiai Haji Amiruddin Said. Beliau sahabat saya. Bendung dari kami Tamami. Kiai Haji Abdul Wasafi dan saya sendiri. Amin. Ya. Sosok Bang Hafiz sekarang pendapat gimana lagi? Alhamdulillah. Banyak buat umat. Jadi dia sudah banyak umat itu meminta jangan mengira kanan-kanan semakin dibuka di dalam. Karena saya merindukan beliau. Jadi dia rindu sama saya. Gitu. Kalau sama-sama rindu beda jigo nggak ada masalah. Tapi sering lama bareng mungkin. Wah, saya pasti duet. Kapan kalau kamu mau tayangin kita duet kedua, suaranya cakep. Nah, beliau keluaran Al-Masturiyah, Sukabumi. Kita sebagai artis senior, udah lama nggak syuting, terus sekarang mau YouTube lagi, aktif lagi, persiapannya atau ada kesulitan apa nggak? Ada apa yang harus dibiasakan lagi? Dunia itu bukan dunia baru. Kabar selanjutnya datang dari grup dangdut Trio Macan. Formasi baru terus dibandingkan dengan yang lama. Trio Macan formasi Ananda Putri Cikalia atau Nanda, Elo Fatimatus Zahro atau Elo, dan Dona Dwi Febiola atau Dona sudah bersama sejak 3 tahun lalu. Nanda, Elok, dan Dona adalah generasi ketiga dari grup Trio Macan. Sebelumnya, Trio Macan sering berganti personil mulai generasi Lia Ladista, Ivanovanda, Nita Viola, Lia Amelia, hingga Caca Shirley. Nanda, Elok, dan Dona seperti memiliki keluarga baru sejak bergabung bersama dengan Trio Macan.
Pandemi lalu membuat trio Macan juga tidak pernah manggung hingga tidak bisa pulang kampung. Di sisi lain, Nanda, Elok, dan juga Donna terus dibandingkan dengan mantan personil trio Macan sebelumnya. Elok, Nanda, dan Donna juga sering merasakan cerita tidak menyenangkan ketika trio Macan manggung, seperti sering dicubiti oleh para penonton. Sementara di media sosial, warganet juga sering melakukan tindak bullying pada trio Macan. Nanda tidak mempermasalahkan perilaku negatif warganet di media sosial tersebut dan ia hanya berharap warganet tetap bijak dalam memakai media sosial. Berikut wawancara dengan trio Macan. Yang nonton trio Macan terus dibuka lagunya dengan lagu Iwa PY. Nah, itu seperti apa antusias dan rasanya seperti apa? Nah itu makanya biasanya Iwa PY itu ditaruh di bagian tengah, pertengahan konsep lagu ini dikasih di awal karena emang ini perdana banget kita manggung di sini dan kita udah tadi persiapan banget pakai acara kita stretching dulu. Oke, stretching sebelum manggung, Seleo nanti pas goyang. Iya, kita push up. Enggak, itu mah berlebihan banget. Jadi stretching dulu ya tadi sebelumnya ke atas panggungnya. Kita kan putar kepala juga. Oke. Nah, kan setelah sebulan puasa terus manggung lagi, joget-joget di atas panggung. Tadi pas turun panggung badannya pada pegal-pegal nggak sih? Pegal sih enggak. Cuma kita selama 1 bulan nggak olahraga mungkin agak ngap. Agak ngap berarti ya? Biasanya kan kita setiap hari itu olahraga. Di bulan puasa kita berhenti. Kita berhenti olahraga karena puasa. Diganti sama apa? Tidur. Diganti sama tidur. Mumpung libur ya say. Iya biasa ya. Kita berhenti bernasis langsung. Tapi kalian maksudnya sangat senang nggak sih? Karena masih banyak orang juga nih penonton yang masih ingat dengan trio Macan setelah timbul tenggelamnya karir kalian. Seneng banget, apalagi tadi ada yang ingat sama lagu trio Macan SMS tuh. Oh, kita seneng banget. Generasi 3 kan kita ini. Dan maksudnya ini udah berjalan berapa lama kah sih generasi 3 ini? Dari tahun 2020. Udah 3 tahun. Dan tadi melakukan aksi perkenalan juga di atas panggung buat mengingatkan penonton juga. Iya betul banget, karena kan trio Macan ini beregenerasi ya, yang baru, jadi belum semua orang kenal kita. Iya, generasi 3. Iya. Oke, nah selama berarti tadi 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun sama 3 tahun menjalani trio Macan, suka dukanya seperti apa? Ya dukanya karena kita jauh sama keluarga, sukanya di sini kita kumpul bareng teman, bareng tim, bareng manajemen, ada manajer, ada semuanya ya. Iya, dukanya sempat ngerasain waktu musim COVID itu juga itu duka banget. Waktu COVID itu kita nggak bisa pulang selama 2 tahun. Oke. Jadi kita di Jakarta kangen keluarga. Kalau sukanya ya itu kumpul teman, kumpul kita menambah relasi teman, keluarga di sini. Masih suka dibanding-bandingin nggak sih sama generasi sebelumnya? Kalau Setelah 3 tahun ini? Pasti, cuma kita kan menanggapinya namanya komentar netizen itu pasti ada yang plus sama kita. Kita ambil positifnya aja gitu. Berarti enggak Kita bawa nama trio Macan itu dengan baik sampai kita sama ya. Tapi cukup berat nggak sih untuk membawa membawa bendera trio Macan ini nih? Lebih ke tanggung jawabnya lebih besar. Kabar terakhir datang dari Mira Lesmana yang siap putarkan film terbarunya. Sineas Mira Lesmana siap memutarkan film petualangan Sherina 2 di bioskop Indonesia. Film petualangan Sherina 2 melanjutkan sukses film berjudul sama yang dibintangi Sherina Munaf dan Derby Romero pada tahun 2000 silam. Setelah 23 tahun, Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza siap memutarkan film petualangan Sherina 2. Saat ini film yang kembali dibintangi Sherina dan Derby Romero itu sedang memasuki pasca produksi. Mira Lesmana mencontohkan film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002 yang memberi dampak baik semakin ramainya minat baca karya sastra Indonesia. Sementara film petualangan Sherina juga dekat dengan pusat penelitian Bosca di Lembang, Bandung. Menurutnya, sukses film tidak hanya soal jumlah penonton yang banyak di bioskop. Berikut wawancara dengan Mira Lesmana. Sebenarnya bikin berapa ya? Gitu. Pengennya sih 10, tapi kemudian kita berpikir kalau 10
cukup nggak ya kira-kira waktu yang tersedia gitu, karena waktu itu kita bikin di masa pandemi sih. Akhirnya ya random aja sih, kita pikir 7 kali ya, kita coba dengan 7 dulu yuk gitu, dengan harapan mungkin kalau ini bisa berjalan dengan baik kita akan teruskan lagi. Kalau nanti ternyata dari pihak Indonesia TV, Mendikbudristek merasa ini baik untuk generasi muda gitu, tentu kita bisa menambah lagi. Tapi angka 7 nih kayak lucu kali ya, 7 pelupa, 7 aktor gitu. Memang salah satu yang kita ajak ngobrol dulu sih Baskara Putra gitu. Dia pengen tahu aja gitu, dia tertarik apa gimana. Seneng banget sih ketika dia juga merasa ini gila, gue belum pernah bikin kayak gini gitu. Jadi kayak yang this is it gitu, asik banget kalau semuanya itu jawabannya justru gimana? Gue belum pernah baca Kair ya? Ini gimana? Ini sama siapa gitu? Mulainya gimana gitu? Itu ini banget sangat membuat semuanya bergerak gitu, otak, perasaan, asik banget sih. Kalau untuk aktor yang lain ada kriteria tersendiri nggak dari? Enggak, jadi memang juga tentunya kita membayangkan harusnya aktor-aktor yang kelihatannya, kita cuma nebak-nebak ya, yang kelihatannya akan tertarik nih untuk baca gitu. Nah sebenarnya jumlah aktor ini juga banyak yang tertarik, cuma kan ada schedule, mereka syuting, mereka nggak bisa, kemudian juga jumlahnya cuma 7 gitu. Jadi akhirnya kita waktu itu mencoba mengkurasi juga beberapa nama yang menurut kita bisa menarik, baik yang muda, yang perempuan, yang matang, yang masih muda gitu, yang laki-laki. Itu kita kumpulin jadi satu, lalu kita diskusikan gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.